kita rasakan bersama, kita nikmati bersama nikmat panjang umur dan kesehatan pada saat ini, sehingga kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Banyak saudara-saudara kita dari mereka yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha dikarenakan mungkin masih terbaring karena sakit, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, marilah kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita, bahwa kita sadar kita diciptakan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Langkah ini juga merupakan wujud syukur di dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati. Dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita bisa menjadi dan menjiwai serta pandai bersyukur, baik bersyukur di dalam ucapan, hati, dan tindakan atas nikmat semua itu. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadikan wajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi saya, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah karena takwa. Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang, manistata'tum, sesuai dengan usaha dan kemampuan kita semaksimal mungkin. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling dalam, yang paling bermakna ketika mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadi sukses kita di dalam kehidupan, baik di akhirat maupun di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berberkalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita akan terbiasa dan kita tidak akan bisa lepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ibadah tersebut adalah sholat Id, korban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ibadah itu mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nilai-nilai tersebut adalah kepasrahan diri,
atau tawakal secara total dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara dan usaha kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang maha memutuskan hasil dari setiap usaha dan perkara yang dihadapi oleh setiap hamba. Kepasrahan ini bahkan menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Pada kesempatan ini, marilah bersama-sama kita meresapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik, yang terkait dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah sholat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus, bahkan serasa wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari tua, muda, anak-anak, semuanya berbondong-bondong menuju tempat dilaksanakan sholat Id, baik di masjid ataupun di tanah lapang, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen, kepasrahan diri, serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan hanya untuk Allah. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat kita, hidup kita, dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 160. Nilai-nilai kepasrahan ini juga harus kita upayakan, tidak henti-hentinya di luar sholat, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian, tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Allah berfirman dengan tegas di dalam Al-Quran surat
ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berserah diri, bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua adalah ibadah korban. Korban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana diingatkan oleh Allah. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita sudah diberikan nikmat yang amat banyak. Kemudian kita diperintahkan untuk berkorban. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jamaah sholat yang dimuliakan oleh Allah, selain memiliki dimensi vertikal, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah, korban juga memiliki dimensi sosial, berbagi-bagi rezeki kepada yang lain. Tidak perlu kita pertimbangkan, tidak perlu kita menghitung-hitung berapa rupiah, berapa harta yang kita keluarkan untuk berkorban. Insya Allah, Allah akan memberikan imbalan dan balasan yang berlimpah. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah ibadah haji. Sebagaimana saudara-saudara sekalian pahami, ibadah haji perlu kepasrahan yang luar biasa. Diniatkan dari jauh-jauh dengan niat kepasrahan kepada Allah, dengan biaya yang tidak sedikit, dilaksanakan dengan di tempat yang jauh, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Merupakan kepasrahan kita total kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah saudara-saudara sekalian sikap tawakal yang perlu kita tanamkan dan kita kembangkan, serta kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap usaha manusia, dalam usaha dan perkara apapun, dalam meraih kehidupan yang hakiki, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, agar kita dapat melaksanakan usaha-usaha kita dengan penuh tawakal. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa, memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya Allah membimbing kita, memberikan kekuatan kita, memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya
qadiyal hajat. Allahumma ij'al aidana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'niyatan wa alfatan wa mahabbatan wa a'idhu alaina bil khairi wal barakah. Allahumma ij'alil mawaddata siyamatan wa badlal khairi linnasi da'bana. Allahumma adimis sa'adata ala watonina wa ansuril jahyata fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bi karimika fit dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.